Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan pelajaran yang dimana tidak sudah dimaklumi bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin semampu mereka. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, termasuk dalam menuntut ilmu syar'i. Maka itu dikatakan oleh para ulama, bahkan walau seminggu sekali. Walau seminggu sekali itu sudah cukup bagi orang yang memang mampunya segitu. Itu dalam menuntut ilmu. Yang dikatakan i'rad, berpaling dari ilmu, yaitu betul-betul tidak ada ya dari dirinya keinginan menuntut ilmu dan lalai terhadap dunianya. Ya. Walaupun pergi sholat Jumat dengan khutbah. Nah, dengan khutbah Jumat itu wajib. Yakni sholat Jumat itu wajib, mau tidak mau harus pergi sholat Jumat. Namun yang dikatakan menuntut ilmu itu mempelajari hal-hal yang wajib, ya, bagaimana seorang dengan mempelajari ilmu tersebut dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Jalla wa ala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, yaitu 3 asas yang penting dipelajari oleh setiap muslim, 3 fondasi yang paling penting untuk diketahui oleh setiap muslim, alimnya, ya, ulamanya, kemudian penuntut ilmunya dan awamnya, wajib dalam 3 hal ini mereka wajib untuk mengetahuinya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, telah berlalu muqaddimah pertama yang disebutkan oleh Syekh, yaitu wajib setiap muslim mengetahui 4 perkara. Yang pertama, ilmu, ya, berilmu. Nah, ilmu kembalinya kepada maradduhu ila al-ma'arif ats-tsalath, yaitu ketiga hal, yaitu mengenal Allah, ya, dikatakan apa itu ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam. Kemudian beramal dengan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar atas cobaan yang didapati ketika mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Baik, hari ini kita membaca perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, nama Imam Syafi'i Abu Abdullah, kunyahnya Muhammad ibn Idris, itu namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan ayat yang disebutkan oleh Syekh, surah Al-Asr, ya, yang telah kita jelaskan sebelumnya, Al-Asr. Ya, kita ulang lagi, Al-Asr, wal 'asr. Allah firman Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu, setiap manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, tidak ada keimanan kecuali dengan ilmu agama. Wa 'amilus shalihat, beramal. Wa tawassaw bil haqq, mendakwahkannya. Wa tawassaw bis sabr, sabar atas yang ia lakukan. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, hadhihi suratu
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illahi lakafathum." Imam Syafi'i mengatakan, surah ini kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia. Nah, apa makna hujjah? Kalau hujjah dalam bahasa Arab itu artinya dalil, alasan, itu hujjah. Jadi manusia nggak bisa beralasan lagi, ini udah turun ayatnya. Kalau cuman ayat ini saja yang turun, maknanya kalaulah tidak Allah turunkan surah yang lain kecuali ayat ini, maka sudah tegak hujjah bagi seluruh manusia. Itu maknanya. Bukan berarti, kata para ulama, bukan berarti ayat ini mencukupi untuk mengetahui seluruh permasalahan agama. Nah, maknanya apa? Ayat ini cukup menjadi hujjah. Jadi setiap muslim ya yang mereka lalui dari lahirnya hingga meninggal, ini 4 perkara tadi. Yaitu ilmu, kemudian beramal, mendakwahkan ilmu, kemudian bersabar di atas ilmu. Kalau ada yang keluar dari sini, maka mereka masuk di keumuman ayat. Apa? Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam kerugian, yang keluar dari 4 koridor ini. Maka hujjah tegak bagi manusia, ya. Hujjah tegak bagi manusia karena mereka tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, Syekh menukilkan perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Al-Imam Bukhari mengatakan bab, ya, menuliskan di Sahih Bukhari bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, begitulah itulah hikmah diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW, mengemban risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak ada lagi alasan nanti di hadapan Allah bahwasannya agama yang disampaikan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi alasan bagi manusia. Nah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, para ulama beristinbat di ayat ini, bagaimana pemahamannya? Fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berarti fa'alam ini maknanya apa? Allah perintahkan untuk berilmu. Qabla al-qawli wal amal. Al-qawl wal amal di mana? Dari ayatnya. Coba lihat ayatnya. Wastaghfir lidzambik. Nah, istighfar ibadah, amal. Tapi Allah mendahului dengan fa'alam, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian bertaubat. Nah, karena seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah saya, dalam keadaan dia berbuat syirik, yang akan diterima taubatnya. Tidak akan diterima taubatnya. Inilah mana ayat. Allah mendahului dengan ilmu, berilmu. Maka kita katakan, jamaah sekalian rahmati oleh Allah, kalau ada saudara kita di luar sana, ya banyak kita lihat dosa yang mereka lakukan, dari dosa-dosa syahwat dan syubhat. Namun kita lihat kesehariannya itu dekat dengan hal-hal kesyirikan. Dekat dengan hal-hal kesyirikan. Maka enggak ada bermanfaat kita katakan taubat dengan berhenti misalnya berhenti berzina kita bilang, ataupun berhenti apalah dari dosa-dosa sebelum kita mendakwakan tauhid kepadanya. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ilmu sebelum beramal. Nah, sebuah faedah jamaah sekalian materi Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan juga, bahwasannya kehidupan sekarang, ya, kaum muslimin sekarang jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari yang namanya Al-Qur'an.
jauh dari yang namanya Al-Qur'an, dari segi membacanya, mentadabburinya, ya, beramal dengannya jauh sekali. Jadi yang membuat para sahabat ridwanullah alaihim, ya, mereka itu berbeda dengan kita apa? Pengagungan mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah maknanya apa? Sunnah Nabi Muhammad. Ya, kalau gampangnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sunnah Nabi Muhammad ada yang wajib, ada yang mustahab namanya. Ada yang mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dicintai. Nah, kalau di bahasa fikihnya dikatakan sunnah. Ya, di fikih sunnah. Nah, jadi kalau dikatakan sunnah dalam bahasa Arab itu ajaran artinya. Man sanna sunnatan sayyi'ah dalam hadis. Barang siapa yang memulai ajaran buruk, ajaran baru, nah, itu sunnah. Ya, sunnah itu kalau dari segi bahasa itu ajaran artinya. Tapi kalau dibawa ke pembahasan fikih, nah ulama menyebutkan sunnah itu apa? Hal yang apabila dilakukan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau di segi syariat, maka yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa saja dia berdosa, bisa saja dia tidak berdosa, karena dalam sunnah Nabi atau ajaran Nabi ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, kalau mau diingat itu boleh diganti bahasa sunnah itu dengan mustahab. Nah, biar biasa. Mustahab artinya dicintai. Artinya dicintai. Nah, maknanya sama, maknanya sunnah juga. Baik. Kembali lagi bahwasanya sekarang pengagungan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sangatlah menipis, kurang sekali. Kurang. Maka dari itu dalam mendakwahkan agama ini, ya, seseorang melihat mad'unya, mereka melihat lawan bicaranya. Ya, dimanapun kita berada, di lingkungan masyarakat kita, di keluarga kita lihat. Terkadang ada hukum-hukum Islam, ya, yang kita kesampaikan kepada mereka, lama sampainya, atau kita katakan lama dia bertobat dari dosa dia misalnya. Nah, kenapa? Karena pengagungan mereka terhadap Al-Quran kurang. Maka dari itu kita katakan hendaknya kita memulai dalam mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengagungkannya? Dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mengikhlaskan niat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu caranya. Maka dari itu dakwah itu bertahap, jamaah sekalian. Dakwah itu bertahap, ya. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi Muhammad SAW. Berilah kemudahan, jangan membuat orang lari. Jangan membuat orang lari. Nah, kesyirikan disampaikan. Nah, kesyirikan wajib diingkari, disampaikan. Wajib diingkari. Nah, dengan cara yang hikmah, Maka dari itu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang 4 perkara yang kita pelajari sebelumnya, nah itulah kegiatan kaum muslimin. Maka kita introspeksi diri kita, di mana kita kekurangan kita, ya, di mana kekurangan kita. Nah, qala Syekh rahimahullah, nah, kita masuk ke permasalahan ataupun muqaddimah, pendahuluan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Nah, ini perkara wajib lagi disampaikan. Wajib, ya, kata Syekh, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, mengampuni dosamu, menyayangimu. Nah, orang yang bacanya, orang yang pelajari buku Syekh. Nah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari, ya, ta'allum, artinya apa ta'allum? Mempelajari, dipelajari. Memaksudkan diri untuk belajar, ya, 3 perkara dan wajib beramal dengannya. Nah,
Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamada bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Yang pertama, perkara yang pertama yang wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, kita harus mengetahui bahwasannya annallaha khalaqana, bahwasannya yang menciptakan manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki. Nah, walam yatrukna hamala. Namun Allah tidak membiarkan begitu saja. Jadi bukan diciptakan terus dibiarkan begitu saja. Ya, tanpa diuji, tanpa diberi perintah, enggak. Ya, Allah menciptakan itu ada maksud. Ada maksud dari penciptaan tersebut. Nah, bal arsala ilaina rasulan. Baik. Ini bisa kita katakan apa? Allah menciptakan kita, ya tidak menelantarkan kita begitu saja. Namun Allah mengutus Rasul kepada umat Islam. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tempatnya di neraka. Baik. Di sini Syekh mengatakan ini wajib diketahui. Kemudian Syekh mendatangkan dalil. Nah, dalil ya dari Al-Qur'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nah, sama ya. Sesungguhnya kami mengutus bagi kalian ya rasul. Nah, khitab di sini kafir Quraisy, namun ya ini umum bagi setiap kaum muslimin ya hingga hari kiamat. Nah, kami telah utus bagi kalian rasul. Naam. Syahidan 'alaikum, menjadi saksi bagi kalian nanti di hari kiamat. Ya enggak ada bisa yang lari lagi. Enggak ada yang bilang saya enggak sampai ilmu kepada kami. Subhanallah, zaman sekarang masih ada orang yang sujud di kuburan. Ya masih banyak orang yang sujud di kuburan, meminta di kuburan, ya berharap dengan orang yang di kuburan. Bahkan ada yang subhanallah sekarang orang berharap sama orang yang hidup, tapi hal-hal yang enggak dia mampu. Ini ada. Ini banyak. Ya, kalau susah ingat Syekh Fulan. Subhanallah. Nah, ini apa? Yang masalah kesyirikan. Maka tidak ada alasan lagi. Nabi Muhammad SAW telah diutus, Al-Quran diturunkan. Ya, setidaknya mereka itu sedikit tidaknya mereka pasti dengar. Itu enggak boleh. Kesyirikan. Cuman banyak dari mereka yang membangkang. Itu permasalahannya. Bagaimana ceritanya kesyirikan itu dijadikan apa? Dijadikan hal yang ada jahilnya. Bagaimana? Kesyirikan itu bukan di zaman Nabi Muhammad SAW aja. Di zaman para rasul sudah ada. Jadi hal yang enggak ada hujjah lagi apalagi kita di negara kaum muslimin, jemaah sekalian. Di negara kaum muslimin ini permasalahan yang sangat khatir, yang sangat berbahaya. Nah, dikatakan inna arsalna ilaikum rasulan, kami mengutus bagi kalian rasul, syahidan 'alaikum, menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana dulu kami juga mengutus kepada Fir'aun rasul. Nah, Musa dan Harun dua langsung diutus. Untuk satu orang ini mendakwahi dan kaumnya diutus. Nah, fa'asa Fir'aun rasula fa'akhadnahu adab wabila. Maka Fir'aun apa? Memaksiati Rasul, tidak mau menaatinya. Nah, Fir'aun ya tahu kebenaran Tuhannya Musa. Namun dia karena kesombongannya dia tidak mau beriman. Nah, maka dari itu jamaah sekalian rahmati Allah, ini hal yang pertama yang wajib kita pelajari, bahwasannya barang siapa yang menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam neraka. Dan ini derajat yang memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan kesyirikan. Alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha.
kekal di neraka. Yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW dalam hal yang di luar kesyirikan, maksiat, ya, maka bisa saja Allah ampuni mereka. Nah, Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ya, Rasulullah kata kepada para sahabat, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolaknya, yang aba, yang enggan. Kemudian mengatakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa yang menolak ini? Enggak mungkin kami menolak masuk surga. Kami semua ingin masuk surga. Nah, ini subhanallah. Ya. Banyak orang yang mengatakan ingin masuk surga, takut ke neraka dan lain-lain. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia insyaallah akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba. Nah, inilah orang yang enggan. Jadi bukan berarti tabiat manusia itu semuanya mau masuk surga. Bahkan orang-orang Nasrani pun mau juga masuk surga. Ya, bahkan orang-orang yang yang meyakini ada kehidupan, ya, dia enggak meyakini ada surga dan neraka, tapi mereka meyakini reinkarnasi itu? Nah, perpindahan alam. Mereka tuh ingin kebaikan untuk setelahnya. Semua orang ingin kebaikan. Tapi apa syaratnya? Ta'atur Rasul. Nah, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabaan, ya. Ketaatan kepada Rasul maknanya apa? Tabaan, mengikuti Rasul SAW. Nah, ketaatan kepada Allah yang mensyariatkan. Tayyib. Qala, ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui setiap muslim yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ya, yang ingin selamat di dunia dan akhirat, hendaknya dia mengetahui ini yang kedua apa? Annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah lan yarda, tidak akan pernah ridha. Maknanya apa? Tidak akan pernah ridha sama sekali. Ya. Tidak akan pernah ridha bahwa kalau Allah itu disekutukan dengan suatu apapun dalam hal ibadah. Tidak akan pernah ridha Allah. Tidak akan pernah ridha. Seseorang yang beramal saleh, ya, di ujung kematiannya berbuat kesyirikan. Waliyadzubillah. Mati dalam keadaan kesyirikan, Allah tidak akan pernah ridha. Tidak ada ampunnya. Ya, masalah mati oleh Allah. Maka dari itu, selamat dari kesyirikan itu poin utama dakwah Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Bagaimana membuat mendakwahkan Islam ini, bagaimana mereka itu selamat dari kesyirikan itu. Itu yang paling penting. Nah, maka dari itu di tengah masyarakat sana banyak mungkin orang yang, ya, kita katakan taklid kepada madhab. Misal, taklid kepada madhab. Tayyib. Mereka itu di dalam kesyirikan yang nyata, jelas, nampak. Tayyib. Dari yang memang nampak kesyirikan yang sharih, yang jelas, ataupun yang memang ikut-ikut aja. Sebenarnya memang enggak minta juga. Nah, biarlah mereka taklid kepada madhab. Biar saja. Enggak usah disentuh di situnya. Yang sering kami sampaikan. Begitulah dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan begitu juga dakwah para nabi dan rasul. Menekankan akan tauhid di awal. Ya, kita katakan seseorang apabila telah besar pengagungannya kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka dia bisa menghilangkan taklid itu. Nah, masyarakat itu kalau sudah besar keagungannya kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, maka dia mudah akan meninggalkan taklid. Ini kalau di awal langsung di situ kita bahas, ya sudah. Kesyirikannya enggak terpungkiri, enggak teringkari, dan mereka tetap di atas balal, di atas taklid buta terhadap aqwal ar-rijal. Ala kulli hal jamaah sekalian mati Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha. Allah disekutukan dengan suatu apapun dalam hal ibadah. Allah tidak pernah ridha. Nah, dalilnya
Baik, katakan la nabiyyun mursal wa la malakun muqarrab wa la ghairuhuma. Ya. Disekutukan dengan nabi. Allah enggak ridha. Walaupun nabi memiliki keutamaan dengan malaikat, Allah enggak ridha. Ya, Allah enggak ridha. Kemudian wala ghairuhuma dan yang selainnya. Nah, kepada nabi saja yang kita tahu para nabi dan rasul memiliki keutamaan, tidak boleh ya menyekutukan Allah dengan para nabi dan para malaikat juga. Ya, malaikat hidup. Nah, tidak boleh melakukan kesyirikan dengan para malaikat yang kita ketahui kemampuannya, kelebihannya, apalagi kepada makhluk yang telah mati. Ya, dari pohon-pohon, kemudian dari kuburan-kuburan, kemudian dari berhala-berhala, patung-patung, ya, tempat-tempat keramat. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah ridha. Dan kalau kita katakan kesyirikan zaman dulu dengan zaman sekarang, ya, yang telah kita ketahui bahasanya lebih parah di zaman sekarang. Zaman dulu mereka menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi. Ya, karena mereka tahu keutamaannya. Zaman sekarang kepada hal yang memang tidak hidup. Ya, kuburan. Ya. Beda alam tuh, orang dalam kuburan itu dia di alam barzakh. Dia menikmati nikmat apabila dia termasuk orang yang menaati Rasul Allah dan Rasul dan sebagai dari mereka yang disiksa kubur. Nah, beda alam. Bagaimana kita menggantungkan nasib kita, menggantungkan doa, pengharapan kepada kuburan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ini dalil, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Baik. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Janganlah meminta berdoa ya bersama Allah, atau janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal berdoa dan beribadah. Nah, terjadi iskal jamaah sekalian. Mungkin ada sedikit kebingungan misalnya. Apabila mendatangi sebuah kuburan, ya, dia meminta kepada kuburan tersebut. Nah, ini mungkin perlu dipahami. Dia meminta kepada kuburan tersebut, kemudian dia katakan, ya fulan, ya syekh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan saya keberkahan, kesembuhan dan lain-lain. Baik. Apakah dia meyakini ini kuburan ini Tuhannya? Di permasalahan tadi yang Anda bilang? Tidak. Jadi dia menjadikan wasilah. Dia yakin bahwasanya yang memberikan manfaat siapa? Allah. Baik, pertanyaannya, ini syirik besar atau syirik kecil? Siapa yang menjawab? Syirik besar. Nah, sahih. Ini syirik besar. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW itu mereka nggak meyakini ini Tuhan, bukan. Istiqlalan katanya istilahnya, ibadah lahum istiqlalan, beribadah kepada mereka, menganggap ini yang memberikan manfaat. Enggak, bukan begitu mereka. Mereka pintar itu. Yang memberikan itu Allah. Ya, tapi mereka jahil bahwasannya inilah yang dikatakan kesyirikan dari Allah. Dikatakan oleh Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dia katakan, tidaklah kami beribadah, itu kata na'bud itu beribadah. Kadang orang mengatakan, "Oh, saya tidak sujud, saya tidak menyembah, saya cuma minta doa." Doa ibadah bukan? Ibadah. Minta doa, kemudian ada ketundukan, dan kita lihat banyak orang yang minta-minta di kuburan, mereka dengan pengagungan, dengan ketundukan, dengan khusyuk. Nah, ini ibadah. Nah, itulah yang dikatakan kesyirikan al-awwalin, kesyirikan orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hukum tersebut tidak pernah akan berganti hingga hari kiamat. Nah, maka dari itu jamaah sekalian rahmati Allah, ini perkara yang besar, perkara yang besar, dan ini syubhat bagi mereka. Banyak orang-orang sekarang mengatakan, "Oh, saya tidak minta, saya tidak minta sama dianya, saya minta sama Allah." Ini datangkan ayat itu. Ini loh gini. Mereka dulu sama begini juga.
Nah, inilah kesyirikan. Maknanya apa? Dia berdoa kepada Allah berkeyakinan bahwasannya kalau tidak dengan si fulan ini doanya kurang mantap, kurang mustajab. Nah, inilah kesyirikan dalam berdoa. Inilah kesyirikan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Adapun orang katakan ini Tuhannya, emangnya ada itu akal yang berkata seperti itu? Bahwasannya mungkin ada, tapi sedikit. Ya, orang yang meyakini itu Tuhannya memang zaman sekarang. Enggak ada gitu. Ataupun ini yang memang dialah yang memberikan manfaat. Nah, ini bisa jadi ada. Nah, ini syirik besar jelas. Syirik besar jelas. Nah, yang penting diketahui ini jemaah sekalian. Namun, kalau ada yang mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dia di rumah nih. Dia di rumah. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, dia berdoa kan mengaitkan dengan makhluk. Nah, ini kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil? Dikatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, sembuhkanlah saya. Ya. Jadi, nah, dikatakan oleh para ulama, ini fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, ini dinukilkan oleh banyak para ulama, ini dikatakan bid'ah. Inilah dikatakan bid'ah atau bisa menghantarkan kepada syirik besar. Nah, ini tidak sampai kepada kesyirikan secara syirik besar. Namun ini dikatakan bid'ah dalam berdoa, ini berdosa orang yang melakukannya. Namun bisa saja ini menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan syirik besar, maka ditinggalkan. Setiap wasilah ya bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu ditinggalkan. Nah. Sudah jelas kita di pembahasan kedua yang wajib seorang muslim mengetahuinya. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua bahwasannya Allah tidak pernah ridha. Ya. Allah disekutukan dalam masalah ibadah. Allah tidak akan pernah ridha. Kemudian perinciannya tadi sudah jelas ya. Yang mana yang dikatakan syirik besar ini secara umum. Dan ini permasalahan yang paling banyak terjadi. Yang kita katakan permasalahan yang paling banyak terjadi. Itu di kitab tauhid, itu banyak hal-hal sekitar 60 lebih babnya. Nah, itu dijelaskan secara rinci untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap tauhid. Namun yang umum terjadi ini yang seperti ini, doa ibadah. Berdoa kepada Allah dengan mengkaitkan makhluk dalam doa tersebut. Allah berfirman dalam Quran, apa tadi ayatnya? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid itu hanya milik Allah, jangan minta kepada selain Allah. Nah, jangan jadikan sekutu pada dalam berdoa kepada Allah. Nah, dan banyak sekarang masjid-masjid yang ada kuburan dalamnya ini banyak. Di dalam masjid malahan ada. Waliyadzubillah. Maka itu kita ketahui jamaah sekalian, perbedaan agama kaum musyrikin dengan agama orang muslim, kaum muslimin itu berbeda. Nah, berbeda. Kita harus yakini itu. Berbeda. Kaum musyrikin zaman sekarang ada tidak? Ada tidak? Ada. Ada. Nah, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kaum musyrikin zaman sekarang ada, walaupun menisbatkan diri kepada Islam. Yakin di hati kita mereka kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Nah, jelas-jelas dia sujud kepada kuburan. Ya, ada nabi datang dulu di zaman itu datang gitu ya. Oh, mereka kaum muslimin semuanya karena mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi enggak bilang itu. Kaum musyrikin. Gitu juga zaman sekarang, zaman sekarang. Maka itu dakwah tauhid itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Makanya pahala mendakwakan tauhid itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Seorang kalau kita tahu ya, pahala sedekah, salat dan lain-lain. Nah, pahala yang besar. Tapi kalau ada seorang, kata Nabi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hurin na'am. Kalau ada seorang dapat hidayah dari kita, melalui kita istilah sebab kita ya mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab kita lebih baik daripada unta merah. Seseorang kalau kita paham tauhid ya,
kita bisa dakwahi keluarga kita, terlepas mereka dari ketergantungan kepada dukun-dukun dan lain-lain, ini pahalanya sangatlah besar. Sangatlah besar. Inilah yang merupakan dakwah utama para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu amwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib wa dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ini penting. Setelah kita ketahui wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian Allah tidak ridha disekutukan oleh satu makhluk pun dalam hal ibadah. Kemudian setelahnya apa? Syekh mengatakan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya. Yang pertama. Kemudian wa wahhadallah dan mentauhidkan Allah. Yang kedua tadi ya, digabung yang satu yang kedua nih. La yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Kalau yang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mentauhidkan Allah, maka belum sempurna sebelum apa? Ini. La yajuzu lahu, tidak diperbolehkan ia muwalah man hadallah, mencintai orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kaum musyrikin, orang-orang kafir. Ya, enggak boleh. Jadi kalau dikatakan kita katakan orang yang bertauhid itu tidak sempurna tauhidnya sebelum dia ya membenci orang-orang yang pelaku kesyirikan. Membenci kesyirikan dan membenci pelaku kesyirikan. Nah, inilah tauhid. Inilah tauhid. Nah, ada Nabi Muhammad SAW itu mencintai Abu Jahal. Ada? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW mendakwahinya. Tapi cinta ada tidak? Enggak mencintainya. Walau kana aqraba qarib, walaupun orang terdekat. Tayyib, ini ada penjelasan. Ada penjelasannya. Kita baca dulu ayatnya. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah ayat 22. Nah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kalian dapati, kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, mereka itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak akan kita dapati dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Kebalikannya apa? Kalau ada kita lihat orang, ya, walaupun seagamis apapun dia, pakai baju agama, terserah. Kalau ada di hatinya ataupun dari perbuatan dia, ya, meridhoi perbuatan kesyirikan, membiarkannya, membiayainya, ya, hatta walau dia itu tidak minta kepada kuburan, tapi karena dunia misalnya gitu kan, tapi dibiarkan aja gitu, dia nggak ada mengingkari juga. Nah, subhanallah, ini bukan orang yang bertauhid. Apalagi dia yang memberikan izin terjadi dalam acara-acara kesyirikan tersebut. Nah, kafar. Irtadda min dinillah. Dia bisa keluar dari agama Allah dengan perbuatannya. Nah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum, walaupun orang tersebut apa? Ayah-ayahnya. Ya. Walaupun anaknya, walaupun saudara-saudaranya, walaupun keluarganya. Mereka benci kepada kekufurannya, syirikannya, dan benci pelakunya. Tayyib. Kalau kepada ibu, kepada anak, apakah tidak diperbolehkan mencintai seperti itu? Ibu yang kafir misalnya, musyrik. Memang? Tayyib. Ada yang namanya mahabbah tabi'iyah. Kecintaan yang tabiat. Kecintaan tabiat saja. Gak mungkin seorang anak itu membenci ibunya yang melahirkannya, yang merawatnya. Pasti ada kecintaan. Makanya katakan Allah muamalah dengan mereka itu di dunia dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dikatakan apa? Mencintai karena tabiat bersamaan dengan membenci akan kesyirikannya dan pelakunya tetap dibenci. Ya, apabila dia misalnya meninggal ibunya dalam keadaan kufur, boleh enggak istighfar? Enggak boleh. Ini bentuk apa? Kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah.
Ya walaupun ibu kita, tapi tetap muamalahnya apa? Kita berbakti kepada orang tua. Naam. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu yang mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencintai orang-orang yang mencintai kesyirikan. Ini paham ya? Ya mereka itu orang-orang yang beriman dan membenci pelaku kesyirikan dan ahli syirik. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Itulah mereka-mereka yang Allah jadikan di hati mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan dijadikan di hatinya. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan dia senantiasa di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah jadikan ya, Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalamnya. Ini janji yang besar jamaah sekalian. Janji yang besar surga. Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang dagang Allah itu mahal. Ya, mahal. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Ya, ketika seorang ibunya kafir, ayahnya kafir, dia dakwahi, hidup di dalam apa? Dalam keluarga tersebut kufur, itu hal yang berat. Dan Nabi dan Rasul merasakannya. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim merasakannya itu. Berat. Tapi janjinya apa? Surga. Bersabar. Bersabar. Dan subhanallah sekarang yang anehnya ya, enggak ada hubungannya sama keluarganya. Ini yang kafir, yang musyrik ini, enggak ada hubungannya sama keluarganya. Enggak ada hubungan keluarga, enggak ada hubungan apa-apa. Malah dibantu dalam kesyirikannya. Subhanallah. Maka dikatakan oleh para ulama, muwalah ini bagus dipahami. Muwalah pada katakan al-mahabbatu fillah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jamaah sekalian penting nih ya. Ya maka dari itu sekarang kita lihat banyak perpecahan. Kalau terjadi perpecahan di antara ikhwah, terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, bukan di atas namakan dengan al-hubbu fillah atau al-bughdu fillah, dicek perpecahannya kenapa? Dunia, bisa jadi. Bisa jadi karena dunia. Namun dibawa-bawa ke agama gitu. Subhanallah. Maka kita harus jeli ya, melihat yang mana ahlus sunnah, yang mana bukan ahlus sunnah, agar kita tahu menempatkan kebencian itu kepada siapa. Bahayanya benci bukan karena Allah, tapi seakan-akan dia benci karena Allah. Ini karena tidak belajar agama, tidak mempelajari akidah. Harus dipahami jemaah sekalian. Di sini permasalahan tentang kesyirikan. Permasalahan tentang tauhid. Kita lanjutkan ayatnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbullah. Ya, golongan Allah, orang yang menolong Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sungguhnya ya, kelompok atau golongan yang Allah itu dialah mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan berhasil di dunia dan di akhirat. Tayyib jemaah sekalian. Al-muwalah itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Al-muwalah itu dibagi menjadi dua. Al-muwalah ini artinya apa? Mahabbah, cinta. Artinya cinta. Tayyib. Ada yang namanya at-tawalli, ya, ada yang namanya muwalah. Secara umum muwalah ini satu. Kalau dibagi dua menjadi tawalli satu, muwalah satu. Ini muwalah yang khas, yang khusus, yang di atas muwalah yang umum. Baik. At-tawalli ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawalli? Seseorang mencintai kesyirikan dan ahli kesyirikan. Ya. Mencintainya, menolong mereka di atas kaum muslimin. Ya, kita lihat orang banyak sekarang itu. Ya, dia memberikan izin untuk perbuatan-perbuatan kesyirikan, kebidahan dan lain-lain, dan dia mengaku Islam. Ya. Nah, dia menolong apa? Menolong kaum musyrikin atau orang-orang kafir. Ya, mereka menolongnya
di atas kaum muslimin. Naam, kita mendakwahkan tauhid, malah dia buat ditambah sama dia syirikan itu. Naam, ini at-tawalli namanya. At-tawalli. Naam, ini kufur besar ya Mas kalian. Ini kufur besar. Walaupun dikatakan oh dia ingin dunia saja. Ya akhi, dunia yang ia inginkan, dia telah jual agamanya karena dunia tersebut. Kufur tidak? Kufur. Ya, kita katakan dukun. Ya, dia mau dunia saja nih. Naam, dunia. Dia jual agamanya karena dunia. Sama seperti orang yang pindah agama karena dunia. Sama tidak? Sama. Dia ridho terhadap kesyirikan, dia biarkan saja dan dia fasilitasi lagi. Dikatakan, oh karena dunia, belum tentu. Cek dulu hatinya. Subhanallah. Kalau seperti itu tidak ada lagi orang musyrik. Enggak ada lagi guna Al-Quran. Tidak ada lagi guna dakwah ini. Tidak ada manfaatnya. Dan ini banyak terjadi jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita katakan perbuatan merupakan dari iman. Maknanya apa? Kekufuran bisa terjadi karena perbuatan. Itu maknanya, perlu dipahami ya. Dikatakan perbuatan merupakan dari iman. Baik. Maka kekufuran bisa terjadi karena perbuatan. Ini dia. Iman itu lawannya perbuatan. Baik, mualah yang kedua, terakhir. Ada mualah maksiyah namanya. Mualah maksiyah. Contoh, kita mencintai orang kafir dikarenakan kemahirannya. Mencintai seorang yang mungkin pandai bicara, orang kafir itu. Kemudian kita suka sama dia, kita ikuti dia setiap harinya. Ataupun mencintai orang yang pemain-pemain bola misalnya. Dijadikan itu setiap hari dia nonton macam segala. Ini maksiyah. Tidak menjadi kepada kekufuran, ini maksiyah. Nah, jemaah sekalian, insyaallah taala selesai kita membahas pada hari ini. Ada apa? Tentang 3 perkara yang wajib seorang untuk pelajarinya dan mengamalkannya. Yang pertama, mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian mentauhidkan Allah, kemudian yang ketiga apa? Bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, hadza wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Sejadikan jadi amal yang saleh. Insyaallah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.